Film yang berlatarkan di sebuah kota kecil Sisilia pada tahun 1994 ini, di mana ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Renato yang jatuh cinta dan tergila-gila kepada seorang janda muda cantik bernama Malena yang dicintai oleh setiap pria yang ada di kota itu, namun sangat dibenci oleh ibu-ibu yang ada di kota tersebut. Pada suatu hari Renato dibelikan sepeda baru oleh ayahnya, kemudian dia pergi untuk menunjukkan sepeda barunya itu kepada teman-temannya. Lalu teman-temannya memberitahu Renato bahwa akan segera lewat wanita cantik bernama Malena yang bisa mereka bayangkan sebagai seorang wanita yang dapat membangkitkan imajinasi liar mereka saat Malena sedang berjalan dengan tubuh tinggi semampai dan menjadikannya wanita idaman. Mereka duduk di satu tempat pada saat Malena lewat di depan mereka. Renato melihatnya dengan tatapan yang tajam ke setiap lekuk bagian tubuh Malena hingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Mereka terus mengikuti Malena dan kembali duduk untuk melihat Malena lewat sampai di gerbang sekolah. Saat di dalam kelas, Renato dan teman-temannya terus membicarakan tentang Malena dengan pandangannya masing-masing terhadap Malena, meskipun di kelas itu ada seorang guru yang sedikit tuli yang tak lain guru tersebut adalah ayahnya Malena. Esok harinya Renato bersama teman-temannya bolos sekolah dan memilih nongkrong di atas tebing pinggir pantai. Mereka sedang membandingkan burung kepunyaannya masing-masing. Namun di antara burung teman-temannya, hanya kepunyaan Renato yang paling kecil sebesar burung pipit yang menjadi bahan olok-olokan teman-temannya dan membuat Renato marah, lalu mereka berkelahi. Kemudian Renato pergi ke tukang jahit untuk mengecilkan celana ayahnya yang ia curi di dalam lemari, untuk ia pakai agar terlihat dewasa di depan Malena. Namun, saat pulang ke rumah Renato habis dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan telah mempermak habis celananya dan juga Renato ketahuan bolos sekolah. Malamnya Renato menyelinap keluar dari kamarnya dan pergi ke rumah Malena dengan memanjat pohon. Kemudian ia mengintip Malena melalui lubang jendela. Dia melihat Malena sedang mendengarkan musik romantis sambil memeluk foto suaminya bernama Nino Scordia. Di sini terlihat jelas bahwa Malena benar-benar sangat mencintai suaminya. Esok paginya Renato pergi ke toko musik untuk membeli piringan kaset yang berisi lagu favorit Malena yang berjudul Menunggu Kasih di Hujung Hari. Dan pada malam harinya, Renato mendengarkan lagu kesukaan Malena dari piringan kaset yang tadi siang baru saja ia beli. Sambil melihat foto-foto wanita seksi yang ia bayangkan sebagai Malena, Renato membayangkan Malena datang menemui dirinya untuk bercinta dengannya. Esok harinya saat Renato sedang melakukan senam pagi di sekolah, lalu salah satu temannya memberitahu Renato bahwa suami Malena, Nino Scordia, telah gugur di medan perang. Kemudian Renato segera bergegas pergi untuk menghadiri upacara pemakaman, dan setelah itu Renato kembali ke rumah Malena untuk mengetahui keadaannya. Dan sesampainya di sana, Renato melihat Malena sedang terbaring lemas di atas tempat tidur dan menangis sedih atas kepergian suaminya. Dengan statusnya kini sebagai janda, Malena menjadi bahan gunjingan orang-orang yang ada di kota tersebut. Pada suatu hari Renato bekerja sebagai pelayan, ia mendengar seorang pria yang sedang membicarakan tentang keburukan Malena. Dan Renato pun merasa kesal, lalu ia meludahi minuman pria tersebut. Setelah itu Renato kembali ke rumah Malena dan melihat Malena sedang berada di belakang halaman rumahnya. Dan pada saat Malena kembali masuk ke dalam rumahnya, kemudian Renato segera mengambil celana dalam Malena yang sedang dijemur. Dan pada malam harinya, Renato terus memandangi dan mencium celana dalam Malena dengan membayangkan dirinya sedang berhubungan intim bersama Malena dengan cara menyentuh dirinya sendiri hingga ia tertidur pulas. Esok paginya ayah Renato masuk ke dalam kamarnya dan mendapati Renato masih tertidur dengan celana dalam Malena yang menutupi kepalanya. Sontak saja ayahnya pun sangat marah setelah mengetahui kelakuan anaknya yang cabul tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat Renato sedang berada di dalam kelas, tiba-tiba ada seorang pria datang memberikan sepucuk surat kepada ayah Malena yang sedang mengajar. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa anaknya Malena diketahui telah tidur bersama pria lain.
Renato yang sangat mencintai Malena ia pun tidak terima dan merasa terhina. Kemudian ia memukul salah seorang siswa dan terjadi perkelahian. Dan Renato membayangkan dirinya sebagai pahlawan gladiator di depan Malena. Pada malam harinya Renato kembali ke rumah Malena dan ia melihat Letnan Katie yang sedang bercumbu dengan Malena yang membuat Renato sangat marah oleh apa yang telah dilihatnya. Saat Letnan Katie keluar dari rumah Malena, ia bertemu dengan seorang pria bernama Kusmano yang berprofesi sebagai dokter gigi yang akan menemui Malena. Kusmano pun marah dan cemburu ketika ia melihat Katie keluar dari rumah Malena lalu menamparnya. Katie yang tidak terima, ia pun membalasnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Dan tidak lama kemudian istri Kusmano datang bersama dengan para polisi. Ia sangat marah dan menyebut suaminya pezina. Keesokan harinya warga kota kembali heboh dengan kejadian tadi malam. Mereka berdebat tentang siapa yang harus disalahkan. Banyak yang terkejut dengan apa yang telah dilakukan Malena dengan membawa masuk laki-laki yang bukan muhrimnya. Sementara Malena ia pergi ke kantor pengacara untuk meminta bantuan hukum kepada seorang pengacara bernama Centurio. Saat di pengadilan hakim terus menanyai Malena tentang hubungannya dengan Kusmano. Dan Malena pun menjelaskan bahwa Kusmano datang ke rumahnya hanya untuk mengantarkan obat sakit gigi ayahnya. Dan itu pun hanya baru sekali saja dan salahnya Kusmano ia mengaku-ngaku sebagai tunangannya kepada semua orang. Kemudian hakim bertanya tentang hubungannya dengan Letnan Katie dan Malena pun mengatakan bahwa hubungan mereka tidak ada hubungan apa. Kemudian pengacara Malena Centurio mulai berbicara dengan penuh semangat untuk membela kliennya. Ia menyalahkan Kusmano karena menurutnya satu-satunya kepalsuan Malena adalah kecantikannya yang hanya dia inginkan memulai hidup baru setelah kematian suaminya, dan persidangan itu pun dimenangkan oleh Malena atas bantuan pengacaranya. Setelah pengadilan itu selesai, kemudian Malena dan Centurio kembali ke rumah dan mereka berdua merayakan kemenangannya itu dengan berdansa bersama, sementara Renato ia hanya bisa mengawasinya di balik jendela. Setelah itu Malena memberikan sejumlah uang kepada Centurio, namun ia menolaknya karena menginginkan Malena agar mau berhubungan intim sebagai bayarannya. Malena yang saat itu sempat menolak ajakan Centurio, namun ia tidak berdaya saat Centurio terus memaksanya. Renato yang menyaksikan itu, ia pun kesal hingga terjatuh dari atas pohon. Esok harinya Renato terus berjalan mengikuti Malena dari arah belakang dengan melintasi gang kecil untuk menghindari perhatian orang-orang di sekitarnya. Lalu ia melihat Malena mendekati seorang pria bernama Antonio, seorang pria yang selalu memberinya makanan. Namun tiba-tiba saja ia mendengar suara desingan mesin pesawat tentara sekutu yang membuat semua orang lari berhamburan saat sekutu mulai mengebom sebagian kota. Setelah peristiwa itu, para tentara menemukan mayat ayah Malena yang tertimbun di bawah puing-puing reruntuhan gedung yang telah hancur. Setelah pemakaman ayahnya, Malena kembali ke rumah. Kemudian ia memotong rambutnya lebih pendek. Malena yang kini kehilangan suami serta ayahnya. Kini ia pun hanya dipandang sebagai objek kesenangan oleh laki-laki di kota itu. Dan Malena selalu berusaha bersikap bermoral. Namun sekarang dia sudah tidak punya siapapun yang merawatnya. Beberapa saat kemudian datang seorang pria bernama Antonio Salvatore dan langsung masuk menghampiri Malena. Lalu ia memaksa Malena untuk berhubungan intim dengannya. Sementara Renato ia hanya bisa melihat dari lubang jendela dan air mata Renato mengalir di wajahnya saat ia menyaksikan wanita yang sangat dicintainya dipaksa untuk melayani pria lain. Keesokan harinya banyak tentara Jerman menduduki kota. Renato melihat Malena yang sudah merubah penampilannya dan di sepanjang jalan semua pria tertegun saat melihat penampilan baru Malena dengan rambut merahnya dengan memakai pakaian yang sedikit terbuka, sementara emak-emak memandangnya dengan jijik. Kemudian Malena duduk di samping para pria itu lalu mengeluarkan sebatang rokok dan para pria di sekitarnya masing-masing memberinya korek api.
Keesokan paginya Renato mendengar para pria di tempat pangkas rambut sedang membicarakan Malena yang menjadi gundik para tentara Jerman. Renato yang membayangkan kekejaman para tentara itu saat memperlakukan Malena di dalam hotel sampai Renato jatuh pingsan. Kemudian orang tua Renato menjemputnya dari tempat pangkas rambut dan membawanya ke gereja di mana mereka melakukan pengusiran setan padanya karena ibunya mengira dia kerasukan roh halus. Setelah itu mereka membawa Renato ke sebuah rumah pinggir pantai untuk upacara mengeluarkan roh halus yang bersarang di tubuhnya. Ayah Renato menangis dan berpikir bahwa Renato hanya perlu tidur dengan seorang wanita untuk menyembuhkan kebodohannya. Setelah upacara selesai, kemudian ayah Renato membawanya ke rumah bordil di mana Renato bertemu dengan Malena yang sudah menjadi wanita pekerja seks komersial. Dan tanpa basa-basi Malena pun langsung membawa Renato ke dalam kamarnya. Kemudian Malena melucuti semua pakaiannya. Renato yang selama ini hanya bisa membayangkan bercinta bersama Malena dengan imajinasi liarnya, pada akhirnya kini menjadi kenyataan. Esok paginya semua warga menyambut gembira para tentara Amerika yang telah berhasil mengusir para tentara Jerman. Namun tiba-tiba para wanita bergegas masuk ke dalam rumah bordil lalu menyeret Malena keluar sambil memukulinya di jalan serta merobek pakaiannya dengan mempermalukannya di depan umum karena mereka selama ini mengetahui Malena sebagai wanita simpanan yang menjadi gundik para tentara Jerman. Renato yang melihat itu ia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat wanita yang menjadi pujaan hatinya diperlakukan seperti sampah di depan umum dan tidak berhenti di situ saja. Para wanita itu pun memotong rambut Malena dan setelah mereka puas menyiksanya, kemudian mereka meninggalkan Malena sendirian yang sudah berlumuran darah dan menangis kesakitan. Beberapa hari kemudian Renato melihat Malena pergi naik kereta. Renato tidak bisa mengungkapkan isi hatinya kepada wanita yang paling dia dambakan dan hanya bisa menyaksikan kepergiannya tanpa daya. Kemudian ia pergi dan duduk di atas tebing tempat. Ia berkumpul bersama teman-temannya Renato yang kesepian menatap piringan kaset yang berisi lagu favorit Malena yang pertama kali ia dengar di rumah Malena. Kemudian Renato melemparkan kaset itu ke tengah laut. Saat di perjalanan Renato melihat seorang pria yang sedang berjalan dan ternyata orang itu adalah Nino Scordia, suami Malena yang ternyata masih hidup. Renato terus mengikuti Nino ke rumah lamanya, namun ia tidak menemukan istrinya Malena dan terkejut ketika Nino menemukan banyak pengungsi di rumahnya. Renato terus mengikuti Nino saat dia memasuki kantor tentara Amerika di sana. Nino menceritakan apa yang telah terjadi padanya dan Nino meminta bantuan kepada para tentara Amerika untuk membantu mencarikan istrinya yang telah hilang. Malamnya Nino kembali ke rumah Malena. Ia melihat Nino yang sedang duduk di samping tempat tidur bersama para pengungsi. Lalu Renato melemparkan sepucuk surat lewat jendela. Di dalam surat itu Renato memberitahu Nino bahwa istrinya telah pergi ke kota Sisilia. Dan Renato pun memberitahu Nino bahwa istrinya sangat setia, yang selalu menunggu saat dirinya berperang. Setelah mengetahui itu Nino pun segera pergi ke Sisilia untuk menjemput istrinya Malena di sana. 1 tahun kemudian Renato yang sedang bersama seorang gadis, tiba-tiba semua orang menatap ke arah pasangan suami istri, yaitu Nino dan Malena, yang kini kembali ke kota tersebut. Semua warga kota pun kagum saat melihat mereka berdua kembali bersama dan mereka pun menyambut hangat kedatangannya. Di akhir film Renato melihat Malena yang sedang berbelanja di pasar dan pada saat perjalanan menuju pulang beberapa buah jeruk jatuh dari tasnya. Kemudian Renato membantu mengambilkan jeruk-jeruk itu yang jatuh. Saat ia memasukkan kembali jeruk ke dalam tasnya, tangannya menyentuh tangan Malena. Lalu Renato berbicara padanya dan mendoakan Malena semoga ia selalu diberikan perlindungan dan keberuntungan. Malena yang mendengar itu, ia pun hanya menganggukkan kepalanya, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Renato terus melihatnya dari belakang dan berpikir meskipun ia bersama banyak wanita, namun hanya Malena yang tetap di dalam hatinya, dan film pun selesai.